Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali memberikan analisa dari dua pertandingan di Piala Dunia, masih dari babak perempat final. Yang pertama antara Portugal lawan Maroko, yang berakhir untuk kemenangan Maroko dengan skor 0-1. Yang kedua antara Prancis lawan Inggris, yang berakhir untuk kemenangan Prancis dengan skor 2-1. Dengan demikian, Maroko akan ketemu Prancis di babak semifinal nanti. Artinya di babak semifinal ada satu tim kuda hitam Kroasia, ada dua tim unggulan Argentina dan Prancis, serta ada satu tim underdog Maroko. Dan yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah begitu banyak kejutan yang terjadi, teman-teman. Mulai dari pertandingan-pertandingan di fase grup sampai lanjut ke pertandingan-pertandingan di babak gugur. Dan yang paling terakhir adalah keberhasilan dari Maroko untuk bisa lolos ke babak semifinal dari Piala Dunia. Artinya Maroko membuat sejarah sebagai tim pertama dari benua Afrika yang bisa lolos ke babak semifinal. Dan menurut hemat saya, permainan dari Maroko ini sangat rapi, teman-teman. Jadi mereka mengandalkan taktik defend and counter. Artinya bertahan secara rapat dan padat, kemudian mengandalkan serangan balik mereka yang cepat untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan. Dan taktik ini berhasil mulai dari fase grup. Karena mereka bisa menjadi juara grup tanpa terkalahkan dan juga hanya kemasukan satu gol, itu pun karena ada gol bunuh diri dari pemain mereka. Dan sampai mereka lolos ke babak semifinal belum ada pemain dari tim lawan yang bisa mencetak gol ke gawang mereka. Artinya apa? Taktik mereka berhasil. Pelatih mereka, Walid Regragui, yang memang sih mirip saya, senggol dong. Mirip ya, mirip banget loh sama saya loh. Nah, pelatih ini pintar banget. Jadi dia memakai taktik sesuai dengan kemampuan para pemain Maroko. Karena para pemain Maroko ini punya skill individu yang bagus. Jadi yang dia pilih adalah taktik untuk bermain compact football, bertahan mulai dari tengah sampai ke lini pertahanan, kemudian mengandalkan counter attack yang cepat, memanfaatkan juga skill individu dari para pemainnya. Jadi para pemain Maroko ini, jika teman-teman perhatikan, juga mengandalkan skill individu mereka ketika merancang sebuah counter. Dan jika kalian perhatikan, jarak antara para pemain Maroko itu tidak jauh ketika mereka bertahan dan juga ketika mereka menyerang. Artinya apa? Mereka punya keseimbangan dalam bertahan dan juga dalam merancang sebuah serangan ke arah pertahanan dari tim lawan. Sedangkan Portugal yang kita tahu adalah salah satu tim unggulan juga di Piala Dunia kali ini, justru tidak bisa memecah kebuntuan ketika mereka tertinggal. Kenapa seperti itu? Nah, jika teman-teman nonton pertandingan ini secara full dan setiap kali kamera itu menyorot ke wajah para pemain Portugal, apalagi setelah mereka tertinggal, terlihat jelas wajah dari para pemain Portugal itu tampak stres berat. Sepertinya mereka gak percaya kok bisa tertinggal lawan Maroko. Padahal Portugal juga gak ada salahnya. Kalau menurut hemat saya, Portugal mainnya bagus. Mereka bisa menciptakan banyak peluang. Lebih banyak peluang bisa diciptakan Portugal daripada Spanyol ketika Spanyol berhadapan lawan Maroko. Cuma terlepas juga dari finishing para pemain mereka yang tidak sempurna, juga ada peran dari penjaga gawang Maroko, Bono, yang lagi-lagi bermain bagus. Jadi ya, kesulitan dari para pemain Portugal pertama adalah untuk melepaskan umpan-umpan atau crossing-crossing akurat ke dalam kotak penalti pertahanan dari Maroko, dan kedua adalah ketika mereka terlalu lama menguasai bola padahal sudah ada momen untuk melepaskan tendangan. Bagaimana di pertandingan lainnya? Prancis lawan Inggris, kalau yang saya nonton pertandingannya berjalan seimbang. Bahkan saya melihat bahwa Inggris bermain lebih baik di pertandingan ini daripada di pertandingan-pertandingan sebelumnya sebagai tim yang mengandalkan permainan menyerang. Kali ini Inggris benar-benar bermain menyerang, apalagi setelah mereka tertinggal. Dan mereka juga bisa menyulitkan Prancis dan memaksa Prancis untuk bertahan beberapa menit di pertandingan ini. Karena serangan yang dibangun oleh para pemain Inggris itu bervariatif. Nggak juga bermain di tengah, tapi juga bermain dari kedua sektor sayap. Sangat disayangkan bahwa Harry Kane gagal mengeksekusi penalti. Dan juga dia sebetulnya mendapatkan banyak sekali peluang di pertandingan ini, teman-teman. Jika saya hitung, dia mendapatkan 50% dari total peluang yang diciptakan Inggris. Artinya pemain ini memang mengalami hari yang buruk di pertandingan dini hari tadi. Dia miss penalti, dia miss begitu banyak chances emas. Tapi dari Prancis, ya inilah yang saya jelaskan juga di konten match preview untuk pertandingan ini kan, bahwa mereka punya terlalu banyak pemain di depan.
Kalau jaga Mbappe maka ada Giroud. Kalau jaga Giroud maka ada Dembele. Kalau jaga Dembele maka ada Griezmann. Kalau menjaga Griezmann maka akan ada Rabiot. Kalau menjaga Rabiot maka akan ada Tchouaméni. Kalau menjaga Tchouaméni maka akan ada Hernandez. Banyak banget opsi bagi Prancis dalam menyerang. Jadi memang gak gampang menghadapi Prancis, dan Prancis juga punya sistem counter attack yang mematikan. Dan memang kesulitan dari Prancis itu kadang-kadang adalah ketika mereka mendapatkan pressure dari para pemain tim lawan, tapi mereka selalu bisa keluar dari tekanan itu, teman-teman. Dan tampak jelas peran dari Griezmann ini sangat penting di Prancis sebagai pemain yang bermain di belakang striker dan juga bermain di belakang dua penyerang sayap. Pemain ini tampil sangat fleksibel. Dia bisa bergerak dari tengah dan juga dari kedua sektor sayap, dan dia juga yang memberikan 2 assist di pertandingan dini hari tadi. Tapi pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Portugal lawan Maroko. Untuk pertandingan ini memang kita sudah tahu bahwa pelatih dari Portugal, Santos, tidak akan menurunkan Cristiano Ronaldo dari awal seperti yang dia lakukan di pertandingan sebelumnya lawan Swiss. Artinya yang akan dipilih kan Ramos ya, yang sebelumnya mencetak hat-trick. Tapi sangat disayangkan di pertandingan ini Ramos tidak pintar mencari ruang. Justru ketika Ronaldo masuk, saya melihat Ronaldo beberapa kali mendapatkan ruang terbuka. Dia mencari sendiri ruang tersebut. Bahkan dia mendapatkan satu peluang hampir saja dia mencetak gol. Jadi memang tampak bahwa para pemain Portugal ini tidak efektif di lini depan. Padahal penguasaan bola tuh berada di pihak mereka. Dan mereka memang bisa menciptakan lebih banyak peluang daripada para pemain Maroko. Dan tentu lebih banyak peluang daripada para pemain Spanyol di pertandingan sebelumnya Maroko kan. Tapi ketika finishing itu tidak sempurna dan juga peran dari penjaga gawang tim lawan itu lagi bagus-bagusnya, tentu para pemain akan sulit untuk mencetak gol. Dan kehadiran Cristiano Ronaldo sebetulnya bisa menjadi solusi, tapi sayangnya dia tidak bermain lama di pertandingan ini. But anyway, dari Maroko ini yang bagus kan dari permainan tim ini, bahwa mereka tidak saja bertahan seperti yang saya jelaskan tadi. Bertahan, merebut bola dari kaki pemain tim lawan, kemudian main counter cepat. Tapi yang uniknya di pertandingan kemarin malam, gol tidak mereka hasilkan dari proses counter, tapi dengan bermain terbuka. Karena memang Maroko ini yang saya perhatikan teman-teman, biasanya di babak pertama mereka akan juga bermain menyerang, coba untuk menyulitkan para pemain tim lawan, seperti coba untuk memberikan shock terapi lah di babak pertama. Kemudian di babak kedua yang mereka akan bertahan, sama juga tuh seperti di pertandingan lawan Spanyol. Dan di pertandingan ini juga sama kan, mereka nyerang, akhirnya mereka bisa mencetak gol. What a goal from En-Nesyri. Dan saya melihat di sini keputusan dari penjaga gawang Portugal, Costa, ini fatal ya. Dia maju dari garis gawangnya tapi dia tidak bisa menangkap bola. Dan En-Nesyri yang memang melompat sangat tinggi seperti yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo bisa mencetak gol pertama. Setelah En-Nesyri mencetak gol ini, tampaklah para pemain Portugal ini kelabakan. Cepat-cepat mereka ingin menyerang, maka itu banyak crossing-crossing mereka tuh yang nggak akurat. Menurut catatan saya, mereka total ada melepaskan 35 kali crossing, teman-teman. Dari sayap kanan ataupun sayap kiri ke dalam kotak penalti pertahanan Maroko. Tahu nggak berapa banyak yang berhasil? Hanya 8. Kalau kita hitung persentasenya hanya 23%. Rendah banget. Nah artinya apa? Ketika tertinggal mereka mulai panik. Nah ini yang sangat disayangkan dari para pemain Portugal. Seharusnya mereka lebih tenang lagi. Jadi memang terlihat bahwa dalam sistem permainan ini Maroko lebih unggul. Mereka paham bahwa mereka harus bertahan dulu, main counter, dan di babak pertama main terbuka dulu, memberikan tekanan kepada para pemain Portugal, berharap bisa mencetak gol. Ketika sudah mencetak gol, perlu bertahan lagi. Dan para pemain Maroko melakukan itu dengan sempurna karena mereka disiplin. Dan tampak jelas persatuan di antara para pemain Maroko. Mereka bermain luar biasa, teman-teman. Jujur, saya mengatakan ini dari hati nurani saya. Saya tidak bluffing, apalagi bercanda. This is a very good display from Morocco. Mereka memberikan contoh bahwa di sepak bola bukan saja harus menyerang, tapi juga harus bertahan secara benar dan baik. Boleh menyerang, tapi tunggu momen. Dan ini yang berkali-kali mereka lakukan dan sukses sejauh ini. Pelatih mereka saja belum terkalahkan sebagai pelatih dari Maroko. Yang tadi saya sudah katakan kan namanya Walid Regragui. Ya masa saya ulangin lagi, si kembaran saya, senggol dong. Saya senang sekali teman-teman. Karena tim seperti Maroko, di mana para pemainnya mengandalkan kerja keras, dan juga bekerja secara cerdas, dan juga punya skill individu yang rapi, bisa menyingkirkan Portugal, dan mereka sekarang di babak semifinal. Ya mungkin juga banyak yang akan menilai mereka nggak akan bisa ke final, tapi kita tidak akan pernah tahu kan. Karena seperti yang saya biasa katakan bahwa di sepak bola tidak ada yang mustahil. Yang penting adalah taktiknya dulu.
Jadi materi pemainnya mungkin tidak istimewa, tapi kalau taktiknya istimewa, ya tentu tim tersebut punya peluang besar untuk mengakhiri pertandingan dengan hasil akhir yang positif. So well done Maroko. Dan lawan mereka adalah Perancis. Wow, juara bertahan ini bos. Dan juara bertahan ini sebetulnya juga kewalahan lawan Inggris. Kenapa bisa seperti itu? Karena para pemain Inggris langsung cepat memberikan umpan menuju ruang pertahanan dari Perancis. Dan itu yang perlu dilakukan oleh para pemain dari tim lawan ketika menghadapi Prancis. Jangan buang-buang waktu dengan coba untuk bermain possession, tapi cepat memberikan bola ke ruang pertahanan Prancis, memberikan tekanan kepada para pemain Prancis di lini pertahanan, karena kekuatan Prancis itu sebenarnya berada itu di tengah dan di depan. Jadi memang Prancis akan membuat para pemain tim lawan itu sibuk untuk bertahan, karena mereka punya kualitas yang istimewa di tengah dan juga di depan. Tapi jika pemain tim lawan bisa cepat memberikan umpan ke ruang pertahanan dari Prancis, apakah itu long ball atau juga through pass dengan mengandalkan pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka, maka disitulah para pemain Prancis akan kesulitan. Tapi di pertandingan dini hari tadi memang penjaga gawang dari Prancis, Hugo Lloris, bagus sekali. Dia melakukan banyak sekali save kan di pertandingan ini, dan kebanyakan itu dari Harry Kane. Walaupun Harry Kane dalam eksekusi penaltinya satu miss ya, satu lagi dia bisa mencetak gol. Tapi dari open play banyak save yang dilakukan oleh Hugo Lloris, yang sebetulnya adalah rekan satu klub dari Harry Kane juga, kan sama-sama membela Tottenham Hotspur. Dan secara permainan memang di menit-menit awal Perancis ini keluar lebih menyerang, dan mereka tidak memberikan ruang kepada para pemain Inggris di 20 menit pertama jalannya pertandingan. Maka itu mereka bisa mencetak gol lebih dulu di menit ke-14 kalau nggak salah dari Tchouaméni. Saya melihat peran dari Griezmann ini sangat pintar ya. Dia bisa membagi bola secara merata, nggak selalu ke sayap tapi juga bisa ke tengah. Tchouaméni yang maju, tidak ada pemain Inggris yang mengawalnya. Mungkin mereka lebih sibuk mengawal Dembele, Giroud dan juga Mbappe. Jadi Griezmann memilih memberikan bola itu kepada Tchouaméni, bukan ke pemain lain yang sedang menunggu dekat atau di dalam kotak penalti pertahanan Inggris. Dan Tchouaméni melepaskan tendangan yang sangat amat keras, teman-teman. Inilah pemain muda kan yang bermain di Real Madrid. Memang banyak yang menilai bahwa ketika dia bergabung ke Real Madrid, wah ini kan anak baru gede, gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata lihat sekarang dia perkembangannya kan lumayan bagus. Dan dia bersama Rabiot juga bisa ikut membantu proses serangan. Nah ini yang menyulitkan para pemain tim lawan ketika berhadapan dengan Prancis. Banyak opsi bagi mereka untuk menyerang. Tapi kalau bisa cepat memberikan umpan ke ruang pertahanan Prancis seperti yang tadi saya katakan, dan juga jangan terlalu lama membuang-buang waktu ketika menguasai bola, nah disitulah para pemain Prancis akan sulit, karena setelah menit ke-20 Inggris lah yang berkali-kali mendapatkan peluang. Bukan artinya Prancis gak ada peluang, tapi mereka sulit untuk membangun serangan karena mereka dipaksa untuk bertahan. Para pemain Inggris juga berani bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Maguire permainannya bagus banget, gak ada salah sama sekali dari Maguire. Bahkan dia hampir mencetak gol kan di babak kedua itu ketika skor masih 1-1. Dan memang akhirnya Inggris bisa menyamakan kedudukan ya, karena ada tackling yang dilakukan Tchouaméni kepada Bukayo Saka. Nah, kenapa Tchouaméni sampai harus melakukan tackling? Karena itu dia. Mereka mulai kewalahan karena Inggris ini nyerangnya bukan saja dari sayap tapi juga dari tengah. Mau tidak mau Tchouaméni dan Rabiot pun harus bertahan, walaupun resikonya bagi Inggris adalah counter dari Prancis. Dan akhirnya Harry Kane bisa mengeksekusi penalti itu setelah Saka dilanggar. Dan setelah itu Inggris loh yang beberapa kali mendapatkan peluang. Tapi Prancis ini juga bahaya dari counter. Rabiot juga hampir mencetak gol kan dari proses counter. Sebelum kemudian mereka juga bisa mencetak gol dari Giroud kan. Ini juga umpannya bagus banget ya dari Griezmann ya. Hebat loh pemain ini Griezmann ya. Ketika dia sekarang memilih untuk bermain di belakang sedikit ya, di tengah dikit, maka dia bisa melepaskan umpan-umpan visioner. Ini adalah assist ketiga loh dari Griezmann di Piala Dunia kali ini teman-teman, dan gol keempat dari Giroud. Luar biasa pemain ini. Yang sebelumnya juga sebelum gol ini hampir mencetak gol kan, ketika tendangan dia tuh bisa di-save oleh Pickford. Dan memang seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa Prancis ini memang lebih bagus dengan Giroud daripada Benzema loh. Jujur saya mengatakan ini, karena Giroud ini bisa melakukan pergerakan tanpa bola yang tidak terdeteksi, dan para pemain Prancis punya opsi untuk juga memainkan umpan-umpan tinggi. Dan Griezmann ketika memberikan umpan silang itu sangat baik, akurat dan kencang, sehingga Giroud ketika melakukan koneksi dengan kepalanya bisa menjebol gawang dari Pickford. Apa yang dilakukan Inggris? Cepat memberikan direct pass ke depan, dan akhirnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hernandez kepada Mason Mount, karena ada itu yang tadi saya katakan, umpan direct pass ke kotak penalti pertahanan Prancis. Dan Harry Kane yang mendapatkan penalti di luar dugaan saya teman-teman, justru gagal mengeksekusi penalti ini. Menyakitkan sekali ya kegagalan dari Harry Kane mengeksekusi penalti tersebut teman-teman, bagi para fans Inggris termasuk saya, karena saya kan fan Inggris sejak tahun 1990 teman-teman. Tapi ya mau ngomong apa lagi, memang bukan rezekinya Inggris di pertandingan ini. Padahal mereka sudah dapat penalti tapi gak bisa mencetak gol. Padahal mereka sudah
menyulitkan para pemain Prancis, tapi juga sulit mencetak gol dari situasi open play. So well done Prancis. Prancis bisa lolos ke babak semifinal dan lawannya adalah Maroko. So, Neymar sudah out dan Cristiano Ronaldo juga sudah out, tapi Neymar mungkin masih akan bermain di Piala Dunia 4 tahun lagi, tapi ini adalah Piala Dunia terakhir bagi Cristiano Ronaldo. Dan sangat disayangkan bahwa di Piala Dunia kali ini dia tidak banyak bermain dan hanya mencetak 1 gol. Tapi tetap kita perlu mengapresiasi kehebatan dari Cristiano Ronaldo yang beberapa kali memenangkan Ballon d'Or, tapi memang tampaknya waktunya sudah berakhir bagi Cristiano Ronaldo di level internasional dan kita juga masih menunggu dia akan main di klub mana. Saya pikir dalam 1 atau 2 pekan ke depan kita akan mendapatkan beritanya, but kita masih bisa menonton kehebatan dari Lionel Messi, Kylian Mbappe, Luka Modric, dan juga Hakim Ziyech di babak semifinal nanti. Kira-kira tim mana yang akan lolos ke final? Nanti dong baru saya bahas ya. Ini kan kita masih ada 1 hari break, tapi saya nanti akan membuat konten preview untuk babak semifinal teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.